Spesifikasi tentang power supply. Tegangan input. Berbagai jenis power supply memiliki tegangan input yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan kebutuhan perangkat elektronik yang digunakan. Tegangan input biasanya berkisar antara 100 sampai 240 volt AC pada frekuensi 50 sampai 60 Hz. Tegangan output power supply memiliki tegangan output yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan perangkat yang digunakan. Tegangan output yang umum digunakan adalah 3,3 V, 5,5 F, 12 V, dan 24 volt DC. Kapasitas daya power supply diukur dalam watt dan harus dipilih sesuai dengan kebutuhan perangkat yang akan digunakan. Kapasitas daya power supply biasanya berkisar antara 250 watt hingga 1000 watt atau lebih. Fungsi dari power supply adalah memberikan sumber daya listrik yang stabil dan teratur untuk perangkat elektronik, melindungi perangkat elektronik dari lonjakan tegangan atau arus listrik yang berbahaya yang dapat merusak perangkat. Mengubah tegangan listrik dari sumber daya AC menjadi DC yang diperlukan oleh perangkat elektronik. Menjaga kualitas dan konsistensi sumber daya listrik untuk memastikan operasi yang stabil dan andal dari perangkat elektronik. Power supply adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyediakan listrik dalam bentuk arus searah DC yang dibutuhkan oleh berbagai jenis perangkat elektronik seperti komputer, router, printer, dan sebagainya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat memilih atau membeli power supply antara lain daya listrik. Power supply harus menyediakan daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sistem komputer. Biasanya, daya yang dibutuhkan oleh sebuah sistem komputer diukur dalam watt yang dapat dihitung dengan menjumlahkan daya yang dikonsumsi oleh semua komponen. Efisiensi power supply adalah rasio antara daya yang dikonsumsi oleh komponen dan daya yang dikeluarkan oleh power supply. Power supply yang lebih efisien akan menghasilkan lebih sedikit panas, lebih menghemat energi, dan lebih tahan lama. Stabilitas power supply harus menyediakan arus listrik DC yang stabil dan bebas dari fluktuasi atau noise. Hal ini sangat penting untuk mencegah kerusakan pada komponen-komponen komputer dan sistem komputer. Kabel dalam konektor. Power supply harus menyediakan kabel dan konektor yang cukup untuk semua komponen dalam sistem komputer. Kabel dan konektor yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti kebocoran listrik atau ketidakstabilan sistem. Kualitas power supply sangat penting karena power supply yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti kebocoran listrik, kebakaran, atau kerusakan pada komponen-komponen dalam sistem komputer. Perlindungan power supply harus dilengkapi dengan perlindungan yang memadai untuk mencegah kerusakan pada sistem komputer akibat tegangan yang tidak stabil atau terlalu tinggi. Terdapat beberapa jenis power supply yang umum digunakan dalam sistem elektronik dan komputer, antara lain linear power supply, jenis power supply yang menghasilkan tegangan DC dengan menggunakan transformator untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Jenis power supply ini lebih sederhana dan dapat menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil, namun kurang efisien dibandingkan dengan jenis power supply lainnya. Switching power supply, jenis power supply yang menggunakan switch untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dengan lebih efisien daripada linear power supply. Jenis power supply ini lebih kompleks dan menghasilkan tegangan DC yang stabil dan efisien. Memori RAM. Fungsi Random Access Memory RAM adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. RAM memungkinkan prosesor untuk dengan cepat mengakses data yang dibutuhkan tanpa harus menunggu data dari stroke. Beberapa spesifikasi RAM yang harus diperhatikan adalah kapasitas, kecepatan, dan jenis.
Salah satu contoh RAM terbaru saat ini adalah Corsair VGenshack RGB Pro dengan kapasitas 32 GB, kecepatan 3600 mHz dan jenis DDR-RAM. Kapasitas RAM diukur dalam gigabyte. Jika semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat disimpan secara bersamaan dan semakin cepat kinerja komputer. Kecepatan RAM diukur dalam MHz, MHz atau gigahertz, GHz. Semakin tinggi kecepatan RAM, semakin cepat komputer dan memproses data. Jenis: ada beberapa jenis RAM termasuk DPR, Double Data Rate, DDR2, DDR3, dan DDR4, dan DDR5. Setiap jenis RAM memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda, dan tidak semua jenis RAM cocok untuk semua jenis motherboard. Latensi mengacu pada waktu yang dibutuhkan RAM untuk merespon permintaan dari CPU. Semakin rendah latensi, semakin cepat RAM dapat menangani permintaan dari CPU. Tegangan RAM menunjukkan bersamanya daya listrik yang dibutuhkan oleh RAM. Tegangan yang lebih rendah dan mengurangi konsumsi daya panas yang dihasilkan oleh RAM. Kedalaman bit mengacu pada jumlah bit yang dapat disimpan pada setiap chip RAM. Semakin besar kedalaman bit, semakin banyak data yang dapat disimpan pada setiap chip RAM dan semakin cepat kinerja RAM. Channel RAM menunjukkan jumlah jalur data yang dapat digunakan oleh RAM. Semakin banyak channel RAM, semakin cepat kinerja RAM, karena dapat mengakses lebih banyak data secara bersamaan. Prosesor CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan data dan menjalankan program. Berikut adalah beberapa spesifikasi prosesor yang perlu diketahui. Kecepatan clock mengacu pada frekuensi operasi prosesor, diukur dalam gigahertz. Semakin tinggi kecepatan clock, semakin cepat kinerja prosesor. Jumlah core adalah unit pemrosesan independen dalam satu prosesor. Semakin banyak core, semakin banyak tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja komputer. Hyperthreading. Teknologi hyperthreading. Teknologi hyperthreading kemungkinan satu core prosesor untuk bekerja sebagai dual core virtual. Ini meningkatkan kinerja dalam beberapa tugas seperti render video dan pengolahan data paralel. Cache adalah memori kecil yang ada di dalam prosesor untuk menyimpan data yang sering digunakan. Semakin besar cache, semakin cepat prosesor dapat mengakses data. TDP, Thermal Discharge Power. TDP adalah ukuran daya yang dikonsumsi oleh prosesor dan panas yang dihasilkan oleh prosesor. Semakin rendah TDP, semakin sedikit daya yang dikonsumsi dan panas yang dihasilkan. Manfaat spesifikasi prosesor yang lebih tinggi adalah meningkatkan kinerja komputer dalam menjalankan program dan tugas-tugas yang memerlukan pengolahan data yang lebih besar dan kompleks. Prosesor yang lebih cepat dan memiliki lebih banyak cores, kemungkinan pengguna untuk menjalankan lebih banyak program secara bersamaan tanpa terjadi keterlambatan dan pengolahan data yang lebih cepat. Cache yang lebih besar juga dapat mempercepat kinerja komputer dalam membuka dan mengakses data yang sering digunakan. Selain itu, TDP yang lebih rendah dapat mengurangi konsumsi daya dan panas yang dihasilkan oleh komputer. Secara
Penyimpanan adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Ada dua jenis storage yang umum digunakan, yaitu HDD hard disk drive dan SSD drive. Berikut adalah beberapa spesifikasi dan manfaat dari masing-masing jenis storage. Hard disk drive HDD kapasitas HDD dapat mencapai hingga beberapa terabyte HDD. Kecepatan transfer data HDD berkisar dari 100 MB hingga 200 MB. Harga yang lebih terjangkau. HDD memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD. Keunggulan dalam kapasitas penyimpanan. HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan SSD. Solid state drive SSD. Kecepatan transfer data SSD bisa mencapai hingga 550 MB atau bahkan lebih tinggi. Waktu akses yang lebih cepat. SSD dapat mengakses data lebih cepat dibandingkan HDD karena tidak memiliki bagian yang berat. Ketahanan terhadap guncangan dan getaran. SSD lebih tahan terhadap guncangan dan getaran karena tidak memiliki komponen yang bergerak. Konsumsi daya yang lebih rendah. SSD memiliki konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan HDD. Manfaat dari SSD adalah performa yang lebih cepat dan stabil karena tidak memiliki bagian yang bergerak seperti pada HDD, sehingga menghasilkan waktu akses yang lebih cepat dan tidak mengalami keterlambatan saat membuka dan menyimpan data. Selain itu, SSD lebih tahan terhadap guncangan dan getaran serta memiliki konsumsi rendah sehingga lebih hemat energi dan dapat meningkatkan baterai pada laptop. Namun SSD memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan HDD dan kapasitas penyimpanan yang lebih kecil. Sedangkan manfaat dari HDD adalah memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dengan harga yang lebih terjangkau. Namun memiliki kecepatan transfer data yang lebih lambat dan rentan terhadap kerusakan jika terjadi guncangan atau getaran. Motherboard juga dikenal sebagai papan sirkuit utama mainboard, adalah komponen penting dalam sebuah komputer. Fungsi utama motherboard adalah sebagai pusat penghubung antara semua komponen komputer, termasuk prosesor, memori, RAM, kartu grafis, kartu suara, hard drive, dan perangkat input/output lainnya. Motherboard memungkinkan komunikasi dan transfer data antara semua komponen ini. Spesifikasi motherboard dapat bervariasi tergantung pada jenis dan modelnya. Beberapa spesifikasi yang umumnya dicantumkan dalam spesifikasi motherboard meliputi tipe dan soket prosesor yang didukung, jumlah slot memori dan tipe RAM yang didukung, jenis dan jumlah slot ekspansi seperti flash dan USB, jenis port input/output seperti USB, audio, and HDMI, jenis chipset dan fitur tambahan seperti RAID atau intrans Wi-Fi. Selain itu, motherboard juga memiliki beberapa komponen penting seperti chipset. Komponen ini mengontrol interaksi antara CPU, RAM, dan perangkat input/output lainnya. BIOS ini adalah program yang terdapat pada motherboard yang memungkinkan pengguna untuk mengatur konfigurasi hardware dan software yang berbeda pada komputer. Soket dan slot ini adalah tempat di mana CPU, RAM, dan kartu ekspansi lainnya dihubungkan ke motherboard. Konektor daya. Ini adalah tempat di mana kabel daya dari sumber daya listrik dihubungkan ke motherboard. Secara umum, motherboard ini merupakan komponen penting dalam komputer karena menghubungkan semua komponen utama. Dalam pemilihan motherboard, pastikan untuk memperhatikan
spesifikasi yang dibutuhkan oleh komponen lainnya dan memilih motherboard yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contoh motherboard terbaru saat ini adalah Asus ROG Corsair VII Hero dengan chipset X570 soket A4 untuk prosesor AMD, 4 slot memori DDR4, 3 slot PCIe 16 dan dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dan